Ya nggak apa-apa, ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Iya, ngobrol dulu. Karena Yusril, saudara Yusril tadi menyebut-nyebut nama saya di sini. Waktu saya saya mau sholat ke bawah, saya merasa saya juga punya hak untuk menjelaskan. Kan di dalam konsep pers ada cover both side ya. Bahkan kalau terlalu ini ada hak jawab kan gitu di undang-undang pers. Jadi Iya. Ya, jadi kenapa saya angkat tadi ya soal pernyataan Yusril ya, bahwa dia kan mengatakan bahwasanya putusan nomor 90 itu menurut Yusril ya itu cacat hukum yang serius ya, dan itu mengandung kata dia penyelundupan hukum. Bahkan itu berdampak yang berkepanjangan, dan dia bilang bahwasanya kalau kalau saya menjadi Gibran, saya akan tidak akan maju untuk pencawapresan ya, karena apa? Karena tadi itu, karena cacat hukum secara serius dan penyelundupan hukum ya. Nah, seorang lawyer itu kan dipegangkan kata-katanya, seorang pengacara itu tunduk kepada kode etik. Nah, kalau dia pagi bicara begini, sorenya bicara lain lagi, bahkan sekarang menjadi orang pembela Gibran yang mati-matian, itu kan suatu pertanyaan. Juga ketika dia ngomong misalnya, ketika dia ngomong bahwasanya hakim MK ini bisa, kata dia hakim MK itu bisa membatalkan putusan KPU. Artinya pada waktu itu ya memang kejadiannya waktu itu. Artinya bahwa MK itu tidak hanya berwenang mengadili hasil, tetapi juga proses. Tapi kemudian dirubah oleh dia. Dia bilang ini dalam konsep hukum Islam fikih ada nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh itu artinya kalau ada yang baru maka yang lama itu ditinggalkan. Ini kan konsep hukum Islam, nggak bisa diterapkan di Indonesia contoh-contoh semacam itu. Nah, saya ingin mengajarkan bahwa sekali lagi, pengacara itu yang dipegang adalah mulutnya ya, kata-kata dia yang dipegang. Nah, kalau kita mempersoalkan hanyalah MK ini hanyalah berwenang untuk mengadili soal hasil, soal outcome ya mudah banget. Apa bedanya? Tanyakan saja sama anak sekolah SD, apa bedanya angka 100 dan angka 1000? Ya nggak ada isu toh. Oh ya pasti lebih banyak yang 1000. Tetapi ya MK ini adalah the guardian of constitution, penjaga konstitusi dan penjaga Pancasila. Pancasila apa? Di dalam sila kelimanya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata keadilan itu bolak-balik. Makanya saya di dalam persidangan tadi saya bilang kira-kira ada 21 kata unsur adil. Jadi kata adil yang mengandung unsur adil itu ada 21 kali. Sementara hukum itu ada, kata hukum itu ada 18 kali. Itu artinya apa? Artinya bahwa para founding fathers, para pendiri negara Republik kita ini, Republik Indonesia ini adalah cinta kepada keadilan begitu. Dan saya katakan juga tadi bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang rujukan utama kita ya, itu tidak ada kata kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Jadi di sini kita mencari keadilan begitu ya. Jadi itu makanya teman-teman dari pengacara dari 03 tadi selalu menekankan bahwa hakim MK itu harus mencari substantial justice, harus melakukan judicial activism. Jadi bukan hanya terpatok pada cara berpikir yang positivistik, legalistik gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan semua karena saya diberikan hak juga untuk untuk menjawab, menjelaskan, karena saya tidak ingin bangsa ini dibangun dengan kebohongan-kebohongan. Bangsa ini dibangun dengan ketidakjujuran ya. Jadi kita harus menuju ke arah sana. Kalau kita lihat misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada kata-kata maka sampailah kepada saat yang berbahagia. Jadi sangat dahsyat, coba digarisbawahi kata bahagia. Ya, sebelum ada Index of Happiness itu para pendiri bangsa kita sudah bicara kebahagiaan. Syaratnya apa bahagia? Harus ada kejujuran, tidak boleh ada kebohongan, ya. Harus ada justice tadi, ya. Tetapi kalau bangsa ini dibangun oleh
kebohongan, ketidakjujuran, kita tinggal menunggu bahwa kita akan tenggelam bersama-sama. Jadi kita ini sebagai pengingat ya, ibaratkan kita menaiki sebuah kapal, bidak kapal begitu, dan kemudian ada yang membolongi bidak kapal itu, dan kita tidak cegah, dan air kemudian masuk, maka semuanya akan tenggelam. Begitu ya kawan-kawan. Sudah, oke, makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.